Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih senantiasa semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita bahas materi pelajaran hari ini, kita awali dulu pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita pemahaman yang jauh lebih mudah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, sebelum kita bahas materi pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali bagi anak-anak yang pekan lalu belum mengumpulkan tugas matematika yang kita membahas tentang pecahan desimal dan pecahan biasa, Ibu masih menunggu. Dan bagi anak-anak yang di Google Classroom-nya Ibu berikan keterangan untuk diperbaiki karena ada beberapa teman-teman kita yang mengerjakannya masih mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa masih dalam bentuk 1/10, 1/100, dan 1/1000, tapi belum dijadikan bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, itu Ibu kasih keterangan, Ibu berharap diperbaiki dan bisa dikembalikan atau di-share kembali di dalam Google Classroom. Selanjutnya, Ibu ingatkan kembali juga, pada waktu kalian duduk di kelas 4 dan kelas 5, kalian sudah membahas tentang jenis-jenis bangun datar. Salah satunya adalah lingkaran. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mencari luas dan keliling lingkaran. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang luas dan keliling lingkaran, kita akan membahas terlebih dahulu bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Yang pertama adalah garis yang menghubungkan dari tepi sebuah lingkaran atau dari titik pusat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri lingkaran sehingga membagi lingkaran menjadi dua bagian. Ini disebut sebagai diameter sebuah lingkaran. Jadi diameter itu adalah garis tengah yang membagi kedua lingkaran menjadi dua bagian. Yang berikutnya adalah garis yang terletak di antara titik pusat lingkaran, ini titik pusat, ke garis tepi lingkaran atau setengah dari diameter, ini disebut sebagai jari-jari sebuah lingkaran. Nah, selain diameter dan jari-jari, lingkaran juga ada yang disebut sebagai juring. Kalau anak-anak lihat pada gambar yang kita bahas ini ada keterangan juring kecil, ada juring besar. Apa itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur. Nah, apa itu busur? Ini adalah garis tepi yang berada di sebuah lingkaran, ini disebut sebagai busur. Ada busur kecil, adalah busur yang terletak di antara juring kecil, ada busur besar yang terletak di antara juring besar. Selain busur dan juring, ada juga yang kita sebut sebagai tembereng. Apa itu tembereng? Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur biasanya di sekitar tepi yang Ibu tunjukkan ini adalah yang disebut sebagai tembereng ya. Busur, pengertian dari busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi sebuah lingkaran. Nah, berbicara masalah lingkaran, tentu banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita, baik yang ada di sekitar rumah ataupun di sekitar lingkungan kita yang berbentuk lingkaran. Kalau yang di rumah tentunya ban mobil, ban sepeda, ban motor, tutup gelas, terus tutup tempat sampah bagi sampahnya yang berbentuk tabung. Nah, itu tentu berbentuk lingkaran. Nah, bicara juga pembahasan kita tentang bagian-bagian lingkaran, Ibu berharap anak-anak mampu memahami bagian-bagian yang ada pada sebuah lingkaran. Baik itu lingkaran yang berbentuk benda apapun, selama dia berbentuk lingkaran, dalam arti bernama lingkaran benda tersebut, maka kita mampu memahami bagian-bagian yang ada pada lingkaran tersebut. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mencari luas lingkaran. Nah, ini adalah langkah-langkah kita mencari luas lingkaran.
Untuk mencari sebuah luas pada lingkaran, kita membutuhkan yang namanya rumus. Nah, rumus ini sudah baku. Mulai dari ditemukan hingga hari ini, rumus mencari luas lingkaran, kita mengikuti rumus yang telah ditentukan. Apa rumus mencari sebuah luas lingkaran? Adalah V dikali R pangkat 2. R adalah jari-jari atau V dikali R dikali R. Ingat, R adalah jari-jari. Nah, V kita simbolkan dengan angka 22/7 atau 3,14. Sementara jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi kalau diameter adalah tadi di awal yang slide pertama kita sudah bahas, diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua, sementara jari-jari adalah dari titik lingkaran menuju garis tepi, itu adalah disebut jari-jari. Jadi kalau jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, kita perhatikan ada contoh soal yang kita bahas pada paparan pembahasan ini. Contohnya, diameter sebuah ban sepeda 42 cm. Hitunglah luasnya. Nah, kita masukkan rumusnya V dikali R dikali R. V-nya adalah 22/7 dikali 21 dikali 21. Kenapa 21? Karena setengah dari diameter. Diameternya 42. 42 kita bagi 2, ketemu angka 21. Kita masukkan angka 21 ke dalam perhitungan. Karena rumusnya R dikali R, berarti jari-jarinya sudah ketemu 21. 21 kali 21. 22 kita kalikan dengan 21. Hasilnya kita kalikan lagi dengan 21. Ketemulah angka 9.702. Kita bagi dengan 7, hasilnya 1.386. Jadi, luas lingkaran yang berdiameter 42 cm adalah 1.386. Nah, ini Ibu kasih keterangan untuk V itu disimbolkan dengan 22/7 atau 3,14. Tapi mayoritas pada umumnya biasanya teman-teman mencari luas lingkaran itu menggunakan simbol 22/7 V-nya. Terkecuali jika jari-jarinya menggunakan angka atau bilangan yang menggunakan simbol atau tanda koma. Misalkan 22,5 itu baru kita gunakan V-nya 3,14. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika anak-anak memang merasa jauh lebih mudah menggunakan V-nya dengan 3,14. Kita kembalikan ke anak-anak ketika menghitung. Biasanya juga di soal sudah ditentukan V-nya apakah menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, ini adalah langkah-langkah kita mencari luas sebuah lingkaran. Jadi rumusnya adalah V dikali R pangkat 2 atau V dikali R dikali R. V disimbolkan dengan 22/7 atau dilambangkan dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencari keliling sebuah lingkaran. Nah, mencari keliling sama juga dengan mencari luas. Ada rumus yang telah ditentukan. Keliling lingkaran rumusnya adalah V dikali diameter. Nah, ingat ini diameter 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau yang diketahui jari-jari, kita cari dulu diameternya dengan cara dikali 2 dikali jari-jari. Nah, ini Ibu berikan gambar kembali. Ini adalah titik tengah sebuah lingkaran. Dari titik tengah ke garis tepi sebelah kanan, ini disebut jari-jari. Dari titik tengah ke tepi sebelah kiri, ini juga disebut jari-jari. Tapi dari tepi kanan ke tepi kiri yang membelah lingkaran menjadi 2 bagian, ini yang disebut diameter. Jadi nanti ketika kita mengerjakan soal latihan yang diketahui adalah jari-jarinya, kita harus mencari diameternya terlebih dahulu. Artinya diameter itu akan kita peroleh dengan cara 2 dikali jari-jari, karena diameter itu 2 kalinya jari-jari. Tapi kalau diameter yang diketahui, kita langsung masukkan rumus V dikali diameter. Oke, kita coba bahas contoh soal. Soalnya Ibu ambil pada soal yang pertama tadi, ketika kita mencari luas lingkaran, soalnya adalah diameter sebuah ban sepeda 42 cm, hitunglah kelilingnya. Nah, kita masukkan rumus V dikali diameter. 22 dikali 7 kita kalikan 42, sama dengan, kan diameternya kita ketahui 42 ya, sama dengan 924. 924 kita bagi dengan 7, hasilnya 132. Atau kita
gunakan 2 dikali V dikali R jika kita ketahui jari-jarinya yang kita ketahui. 2 dikali 22 dikali 21 hasilnya 924, kita bagi dengan 7 hasilnya 132. Nah, jadi sama kan ya, 132 cm kita menggunakan rumus V dikali diameter, kita gunakan rumus 2 dikali V dikali R juga ketemu hasilnya 132. Jadi keliling lingkaran yang berdiameter 42 cm adalah 132 cm. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan kita tentang ciri-ciri lingkaran, mencari luas dan keliling lingkaran. Ibu berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa memecahkan sebuah persoalan ketika kita mencari sebuah keliling dan luas lingkaran. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Untuk latihannya nanti Ibu akan share soalnya di Google Classroom. Anak-anak kerjakan, nanti setelah selesai dikembalikan lagi melalui Google Classroom. Demikianlah materi kita hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan dengan penutupan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.